Teknik bekam api. Ya, pasien melepas baju, daerah yang dibekam dikasih minyak. Jadi ini tidak perlu dikasih desinfektan, tidak perlu pakai sarung tangan. Kalau mau pakai sarung tangan juga boleh ya. Ya nanti dinyalakan ya dengan alkohol 95%. Mau pakai spiritus boleh. Jadi kalau alkohol kan mahal juga. Pakai spiritus cukup oke. Pernah kita coba cukup kuat ya. Seperti ini. Gambarnya. Masuk keluar dengan cepat. Ya, seperti itu ya. Kemudian nanti ditunggu 5 menit saja, jangan sampai 10 menit, ini belum saya revisi. Ini maksimal 5 menit. Ini terserah sebenarnya 3-5 kali boleh. Berbaring sangat dianjurkan karena takut kalau pecah, bakal lepas pecah. Minyak bisa pakai minyak apapun ya, minyak zaitun, yang pertama kita bereskan dulu keluhannya ya. Tapi kalau beliau menjalar seperti ini, keluhannya yang dia menjalar sampai sini Pak ya. Kalau tanda seperti ini sebenarnya tanda khas dia jepitan saraf. Makanya nanti kalau kita kop di sini paling mengurangi sedikit aja. Karena ini tanda khas jepitan saraf biasanya naik ke sana. Jadi kalau nyeri apapun kalau dia menjalar, misalnya orang sakit pinggang, nyerinya ditanya lokal atau dia menjalar. Kalau menjalar berarti ada jepitan saraf. Berarti harus dengan terapi yang lain. Kalau kop dia hanya ngurangin saja. Jadi harus dibetulkan tulangnya Pak. Yumeho, spinal manipulasi, kiropraktik kayak gitu itu. Nah sebenarnya seperti kop api ini sebenarnya membantu untuk Yumeho juga. Jadi dia relaksasi ototnya dulu. Boleh. Terlalu kencang, sedikit aja. Jadi kalau kita moving, kita gerakkan ini yang kira-kira sedotannya jangan terlalu kuat. Tapi kalau orangnya tetap kayak gini kayaknya kurang terasa. Kuat begini, nah ini baru terasa. Mantap. Gimana Pak? Sakit ya? Hah? Sakit atau enggak? Sakit atau enak? Ayo. Ya, begini. Jadi ini kalau kita nanti kita orangnya bermasalah biasanya gini-gini kan jadi merah sama kehitaman kan. Jadi targetnya memang harus merah Pak. Karena tujuannya apa? Tujuan kita ngerek seperti ini, ngekop seperti ini tujuannya kita membuat radang. Jadi memang harus sampai merah dan kehitaman. Oke. Dan yang kita anjurkan kanan kiri tulang belakang karena nanti ada kaitannya dengan ilmu meridian. Ini meridian kandung kemih. Meridian kandung kemih itu adalah meridian yang dilalui oleh angin saat dia pertama masuk ke dalam tubuh kita. Itu meridiannya ini. Makanya kenapa kita kop ini gini aja, di kanan kiri tulang belakang aja. Dan api itu ya api yang kita masukkan ini dia lebih membuat cepat merah dibandingkan dengan bekam kering. Jadi lebih cepat merah pakai api. Ya. Ginjal tadi untuk apa? Angin sama Meridian kandung kemih. untuk angin itu. Iya, untuk angin jalurnya masuk pakainya kandung. Berapa menit ini? Ini pokoknya dikerok dulu sampai merah.
kemudian nanti baru kita pasang. Oke, kalau untuk kebugaran ya kita ini pasangi semua, dipasangi kop semua. Maksimal? Maksimal sebanyak kita punya kop. Oh, 11 boleh, 13 boleh. Pos ini tuh ternyata enggak ada apinya ya yang setelah dingin kan? Oh ya nggak ada, kalau ada Pikir itu kosong lah. di gambar itu kayak ada apinya itu. Ada beberapa metode Pak. Yang pertama tadi ada apinya. Nah, yang pertama tadi juga boleh. Ada yang seperti ini Pak, ini disemprot dulu. Kemudian dinyalakan baru diginikan. Cuma saya tidak berani resiko, ini tidak aman. Kalau netes Itu juga dipakai juga. Cuma kita tidak pernah pakai. yang berapi itu. Iya, seperti tadi itu sebenarnya boleh. Cuma kan netes nanti. Itu biasanya dipakai di Banten ya Pak Bus. Itu. Kemudian ini yang air ya baru kita masukkan aja. Ini alkoholnya kuat banget ini. Biasanya enggak kayak gini. Panas Pak. Maaf Pak, masih panas Pak ya? Oh masih normal berarti Pak. Untuk Nah, ini. mau rice pack dulu. Ada satu lagi afdol dok. Mana kop lagi? Kita bisa penuhi aja nggak apa-apa. Dipenuhi aja. Jelas. Waduh, Kopi segede kan seneng Pak ya. Tidak ada urutan besar kecilnya begini. ada enggak ada Pak. Ini Nggak apa-apa, Pak. yang salah ininya terlalu besar ya. Iya. Oke, begitu. Satu lagi. Lah ini. Nah ini kita tunggu 5 menit ya. Jadi yang terbaru memang untuk ilmu ngekop ini, ngekop kering, ngekop api, ini maksimal 5 menit harus dicabut. Karena kalau lebih dari 5 menit jaringannya ini terlalu lama dia kekurangan oksigen. Ya. Jadi maksimalnya 5 menit nanti kita cabut. Ini sendiri Pak ya. Ya dikira-kira. Pak katut ya. Banyak. Nah ya susah pakai obeng. Halo. Kalau ini untuk bekampernya juga boleh Pak. Nah itu tadi lebih susah teknisnya Pak. Lebih enak pakai pompa kalau bekampernya. Oh gitu. Ya silakan diulang siapa? Terus benar Pak. Satu paket Pak belum Pak sudah selesai. Kalau bekam kering yang pakai pompa dengan bekam api ini lebih Tergantung peruntukannya. Kalau misalnya begini, ada orang sakit sendinya, susah digerakkan, ya. Kemudian dia bilang kalau sakitnya itu kalau kena dingin, berarti di sini ada hawa dingin. Berarti ya. Sudah ada dingin, kena dingin maka semakin sakit. Makanya di sini perlu dihangatkan. Makanya pakainya bekam Bekam api, api. begitu Pak. Itu kalau salah Cina seperti itu. Berarti kalau dingin dikasih api. Iya. Jadi kalau tadi tentang tonifikasi, menguatkan, melemahkan itu, kalau kita bicaranya ke kop, pasti melemahkan. Meskipun kop api, itu tidak akan bicara menguatkan. Iya. Nih, koreks. Ini namanya moksa kerucut. Kita buat kerucut seperti ini, tinggal kita panaskan ya. Harusnya kalau di sana di Cina pakainya dupa Pak, jadi agak ini, atau pakai korek yang seperti bentuknya pistol itu loh Pak. oh iya. Oh, kalau gini kan panas. Pokoknya yang Iya. hanya aja Pak. Nah begini. Ya nanti dia habis sendiri Pak. Itu namanya apa Pak? Moksa. Muksa Ini moksa kerucut, ini moksa batang ya, atau moksa stick. Ya. Jadi kalau yang ini besok kita jelaskan, ini teknisnya dulu. Jadi tadi saya sudah menjelaskan di awal, seluruh bangsa di dunia memakai terapi pengeluaran darah, kemudian menggunakan api. Orang dulu pasti kalau sindrom lemah pasti cari api. Kalau secara medis, kalau saraf sudah lemah, contoh orang stroke nggak bisa gerak, sebenarnya bagus juga ditusuk jarum kemudian dikasih api. Maka salah satu pengobatan yang namanya alke itu
Ya, salah caranya kan menggunakan besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan. Ini untuk merangsang saraf. Sama, orang kalau diare misalnya, sarafnya kan lemah. Maka kita kuatkan dengan api, dia akan kuat, organnya jadi kuat. Kalau orang Cina bilang kalau kondisinya dingin, maka dikasih moksa seperti ini untuk menghangatkan. Itu berarti itu. Belum. Itu berapa menit Pak? Iya ini, nanti sampai habis. Sampai habis? Tapi jangan sampai habis beneran, karena nanti kulit saya habis. Iya. Jadi kalau di Cina ada dua model, direct moksa langsung. Jadi dia biarkan sampai dia merasakan panas, ditahan, harus ditahan gitu. Nah, efeknya nanti melepuh di kulit. Nah, melepuh di kulit itu nanti efeknya untuk kekebalan tubuh lebih bagus. Oh malah gitu? Iya, tapi kan kita tidak boleh. Iya. Nabi kan melarang besi yang panas tadi kemudian ditempelkan. Itu kan itu, salah satunya menimbulkan cacat. Nah, makanya nanti ini kita rasakan panas, hangat, ditahan sebentar, ya. Nah, ini sudah merasakan hangat, ya, kita buang. Ya. Dan nanti targetnya di sini sampai merah, sampai hangat. Ini belum begitu hangat, kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Ketubuh yang perlu ya Pak? Hmm? Ketubuh yang perlu. Iya. Nah, itu nanti terkait dengan penyakitnya, misalnya. Misalnya di sini gitu Pak. Bisa. Titik-titiknya nanti banyak juga. Ini teknisnya juga, teknisnya dulu. Ya. Terus batas usia dok? Ha-ha. Batas usia harus umur berapa? Yang penting pasiennya kooperatif Pak. Maksudnya dia bisa diajak kerjasama. Oh, gitu ya. Kalau anak-anak ya kalau dia memang mau diem boleh. Oh lama juga mati itu saya. Iya. Cara matikannya dimasukkan botol harusnya. Oh. Nggih. Pijeti. Hah? Gak enak ya dia? Isinya aromaterapi mungkin bisa lebih membantu lagi. Iya. Jadi yang diambil sebenarnya tidak hanya panasnya, tetapi kandungan herbalnya ini ya. Ini baru Cina ya. Ayo. Artemisia vulgaris, baru Cina. Sudah malah Oh. daunnya Pak. Daunnya Sudah dikirim. malah. Dari daun apa aja Pak? Sudomolo. Sudah malah. Sudomolo. Iya. Daun daun baru Cina namanya. Artemisia vulgaris. Itu belinya di mana? Belinya di toko herbal. Herbal Cina. Iya. Di toko herbal Cina. Namanya apa itu Pak? Moksa kerucut. Berarti isinya sama. Isinya sama, bisa dibuka. Ya, kita buka. Berarti ini Bisa. Ini. Beli ini, ini, ya. Sama. Cuma yang ini agak kasar karena memang ini untuk moksa batang. Jadi dia ranting-rantingnya masuk. Kalau ini daunnya.